Anak laki-laki ini tiba-tiba mendapat ide. Pasang headphone yang memainkan musik untuk telur burungnya mendengar. Tepat setelah itu, adegan ajaib muncul. Waduh! Anak laki-laki itu mengira dia menyebab masalah. Dan bergegas untuk mengakui kepada ayahnya. Perlu tahu bahwa ini adalah telur angsa berbulu putih yang sangat langka. Tapi tanpa diduga, ayah dengan gembira mengatakan kepadanya, "Selamat, kamu akan menjadi seorang ayah." Ternyata burung ini akan menerima orang pertama yang dilihatnya sebagai induknya. Begitu saja anak laki-laki itu menjadi ibu angsa yang enggan. Tapi yang dia tidak tahu adalah, dalam waktu yang tidak lama lagi, dia dan kelompok anak ini akan membuat keajaiban yang mengguncang Eropa. Anak laki-laki ini bernama Thomas. Setelah orang tuanya bercerai, dia mengikuti ibunya ke kota untuk tinggal. Thomas adalah seorang remaja yang kecanduan bermain video game. Aginya, selain internet, tidak ada lagi yang tersisa. Karena ibunya sibuk dalam perjalanan bisnis. Sehingga dia mengirim Thomas kembali ke kampung halamannya untuk tinggal bersama ayahnya untuk sementara waktu. Ayah Thomas adalah peternak burung profesional. Menghususkan diri pada burung yang terancam punah. Dia baru-baru ini meneliti rute migrasi yang dapat menyelamatkan angsa putih yang punah. Meskipun pemerintah daerah tidak mendukung penelitian ini, tetapi dia tetap tidak menyerah. Teman Christian menyiapkan 20 telur angsa, bersiap untuk melaksanakan rencana penyelamatannya. Saat pertama kali datang untuk tinggal bersama ayahnya, Thomas merasa sangat bosan. Ayahnya tidak memasang wifi karena takut mengganggu burungnya. Di tengah malam, suara tikus berkelahi membuatnya tidak bisa tidur. Tetapi sekarang dia semakin tertekan. Sedang tenang, tiba-tiba menjadi ibu angsa. Setiap hari selain memberi makan anak-anaknya, juga harus mengajak mereka jalan-jalan. Sampai suatu hari, Christian memberitahunya rencananya untuk melindungi angsa. Di dalam hati Thomas mulai memiliki perubahan awal. Christian bermaksud membawa angsa-angsa itu ke utara. Tujuan mereka adalah kutub utara. Jadikan ini titik awal mereka. Membiar mereka lepas landas untuk pertama kalinya di sana. Lalu Christian akan menaiki pesawat dan mengarahkan mereka kembali ke selatan. Melintasi Laut Utara, Denmark, Jerman, dan Belanda. Akhirnya terbang kembali ke rumah mereka di Prancis. Rute ini telah diteliti dengan susah payah oleh Christian, sehingga memastikan kemungkinan kecelakaan paling kecil. Ajaibnya, hanya perlu memandu angsa satu kali ini. Mereka secara otomatis akan mengingat jalan ini selamanya. Setiap tahun, musim semi akan terbang kembali ke kutub utara untuk bereproduksi. Secara teratur, jadi makhluk ini akan diselamatkan. Ketika Thomas mendengar itu, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak sabar untuk duduk di pesawat dan membawa angsa ke air. Melihat ibunya memanggilnya dari jauh, angsa benar-benar mencapai tempatnya. Christian merasa sangat terharu karena dia tahu rencananya bisa berhasil. Akhirnya Thomas langsung terjun ke air, membentuk kawanan dengan 7 anak-anaknya. Ketika ibu pulang dan melihat adegan ini, juga merasa luar biasa. Meskipun dengan sepenuh hati mendukung Thomas untuk berpartisipasi dalam proyek ayahnya, tetapi dia berulang kali mengingatkannya bahwa dia tidak boleh membiarkan dia menyentuh pesawat. Di mulutnya, Christian setuju. Tetapi keesokan harinya dia membawa Thomas ke langit bersamanya. Dan dengan hati-hati mengajarinya cara menerbangkan pesawat bersamanya. Setelah angsa dewasa, rencana migrasi juga secara resmi dimulai. Ayah dan anak itu mengemudi langsung ke utara, melintasi 20.000 km melalui belasan negara. Akhirnya sampai di kutub utara. Petugas keamanan di sana memberitahu mereka bahwa, menurut peraturan, ini harus disetujui oleh pemerintah. Kemudian melakukan tes darah untuk angsa. Ambil tindakan pencegahan jika mereka membawa virus dan penyakit menular. Seluruh proses membutuhkan waktu minimal 8 hari. Selama itu angsa harus dikurung di dalam kandang. Christian merasa sangat khawatir.
Karena pemerintah secara terbuka tidak menyetujui sebelumnya. Sehingga dia memalsukan izinnya sendiri. Begitu ditemukan, semua upaya akan gagal. Jadi Christian memutuskan untuk diam-diam melaksanakan rencananya. Dia dan Thomas mengenakan bulu angsa untuk melatih mereka mengejarnya. Melihat angsa melebarkan sayap mereka untuk pertama kalinya, Christian memberitahu putranya, angsa akan menganggap tempat pertama yang mereka lepas landas sebagai asal mereka. Mulai sekarang mereka akan mengingat tempat ini selama sisa hidup mereka. Musim semi mendatang mereka akan kembali ke sini untuk bersarang dan berkembang biak. Sekarang hanya membiarkan angsa mengejar Thomas kembali ke selatan. Setengah dari rencananya sudah berhasil. Tetapi Christian sudah mencoba berkali-kali. Tetapi angsa masih tidak akan mengejarnya. Lagi pula, di mana masalahnya? Pada saat inilah pasukan keamanan muncul. Mereka ingin membunuh seluruh kawanan angsa. Karena hasil tes mereka semua terkena. Meskipun Christian menjelaskan bahwa mereka terkena karena baru saja divaksinasi. Tapi pihak lain tidak mempercayainya. Sementara Christian sibuk berdebat, Thomas diam-diam naik ke pesawat. Dan dia menggiring angsa ke tengah danau. Melihat hal itu, aparat keamanan melakukan pengejaran. Tidak asik panik, Thomas tanpa sengaja menyalakan mesin. Saat ini, angsa-angsa itu benar-benar mengejar pesawat. Hal ini mengejutkan semua orang. Namun yang mereka kejar bukanlah pesawatnya, melainkan orang yang mereka anggap sebagai ibu. Christian melalui walkie-walkie berulang kali meminta Thomas untuk mendarat. Tetapi bocah itu dengan tegas mematikan walkie-walkie-nya. Saat ini di benaknya, hanya ada satu pemikiran, yaitu membantu anak-anaknya menyelesaikan migrasi mereka. Tetapi bagaimanapun juga, ini adalah penerbangan pertama Thomas. Sehingga ketegangannya dapat dimengerti. Mulut terus-menerus mengulangi instruksi ayahnya. Menyesuaikan laju pernapasan untuk menjaga keseimbangan. Akhir setelah 1 jam terbang, pesawat mendarat dengan selamat di tengah danau. Untuk menghemat baterai, Thomas menyetel ponselnya ke mode pesawat. Pada saat yang sama, memutuskan untuk bermalam di sini. Keesokan harinya, saat fajar, angsa tiba-tiba terbang ke langit. Thomas berbalik, menemukan seekor kucing liar sedang mendekati angsa. Pergi. Kucing liar ditakut-takuti oleh Thomas. Dia buru-buru menggiring angsa untuk terbang lagi. Tapi bahayanya adalah, tangki bahan bakar pesawat mau habis. Thomas harus mendarat di pasir di dekatnya. Untungnya, seorang gadis baik hati menemukan Thomas. Dia membawanya ke perahu nelayan ayahnya, dan membantunya mengisi tangki bensin. Thomas mengucapkan terima kasih lalu melanjutkan perjalanan. Dan gadis kecil yang berdiri di pelabuhan terus-menerus melambaikan tangannya. Tak lupa gunakan ponselnya untuk merekam momen romantis ini. Dengan sangat cepat videonya diposting online dan menjadi viral. Di insiden lain ibu Thomas marah di kantor polisi. Seorang teman reporter meminta wawancara Christian. Juga mengatakan putranya menjadi terkenal. Ketika orang tuanya melihat videonya, mereka tahu putranya masih aman. Keduanya sangat tersentuh. Berkat video tersebut polisi dapat menemukan lokasi Thomas. Dengan sangat cepat petugas keamanan mengejar. Tetapi angsa bereaksi lebih cepat dari yang mereka kira. Thomas merasa tidak beres dan memutuskan untuk melakukan tindakan darurat. Memimpin angsa ke langit biru jernih. Terbang di atas danau, di atas bukit. Melihat pemandangan indah. Di sisi ini, orang tua mengandalkan GPS. Mendeteksi bahwa Thomas telah terbang melintasi Laut Utara. Berikutnya, harus terbang ke timur. Kalau tidak, akan tersesat di lautan luas. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Saat ini, Thomas menghadapi masalah yang mengerikan. Sedetik sebelum langit yang melamun berkelap-kelip. Detik kemudian, awan gelap, petir membanjiri langit. Pesawatnya yang belum sempurna tidak dapat menahan benturannya.
Namun demikian, bocah berusia 14 tahun itu masih berusaha sekuat tenaga untuk mendorong angsa, "Jangan takut, mengikuti aku saja." Setelah berjuang di gelap, akhirnya Thomas melihat cahaya muncul. Dia mengerti bahwa kesempatannya telah datang. Thomas mencengkeram pagar dengan sekuat tenaga. Dia mengendalikan pesawat untuk menaikkan ketinggian. Begitu saja, dia dan angsa melewati awan. Untungnya, tidak ada satupun yang tertinggal di belakang. Thomas terus menggiring mereka ke selatan. Berkat video yang viral di internet, semakin banyak orang yang tahu tentang apa yang dilakukan Thomas. Sehingga setiap dia mendarat, juga hati-hati untuk membantunya memompa gas. Sekaligus mereka tak lupa berfoto virtual bersama pemuda kondang ini. Kini orang tua Thomas ada di halte akhirnya. Mereka ingin menyambut anaknya kembali. Begitu dia mendengar suaranya, dia dengan semangat berlari ke arah Thomas. Tetapi karena penerbangan yang panjang, Thomas mengalami dehidrasi parah dan membutuhkan waktu hampir 20 jam dalam keadaan koma untuk sadar kembali. Tetapi pertanyaan pertama setelah bangun adalah menanyakan di mana angsa-angsa itu. Christian berkata mereka semua aman. Tapi sayangnya rencana itu harus dihentikan. Karena pemerintah telah menemukan lisensi palsu. Seluruh kawanan angsa akan dipotong sayapnya selamanya dan tidak bisa terbang lagi. Tapi tak disangka keesokan harinya, mesin pesawat membangunkan Christian. Ternyata Thomas memimpin angsa untuk melarikan diri. Ibunya membantunya mencuri kunci pesawat dari Christian. Karena selama perjalanan ini, dia melihat perubahan pada putranya. Sehingga dia memutuskan untuk melindungi impian bocah itu. Dengan sangat cepat cerita Thomas menjadi topik hangat. Semua orang di dunia ingin mendukung dia. Petani mengorbankan 10 meter dari ladangnya hanya untuk menulis kata-kata "Thomas, semangat ya." Setiap kali dia terbang melewati kota, Thomas disemangati oleh semua orang. Momen itu tinggal selangkah lagi menuju garis finish. Thomas memutuskan untuk mematikan mesin pesawat. Kemudian lengannya menyebar. Meniru kawanan angsa ini menikmati langit biru jernih ini. Diam-diam mendengarkan deburan ombak. Diam-diam mendengarkan angin bertiup. Diam-diam mendengarkan hembusan. Pada akhirnya, bocah laki-laki berusia 14 tahun Thomas menyelesaikan prestasi romantisnya. Namun, Departemen Perlindungan Hewan dengan cepat mengadakan pertemuan darurat. Bersikeras tidak mengakui keberhasilan rencana ini. Mereka mengatakan bahwa ini hanya pelatihan hewan biasa saja. Kecuali dalam setahun mendatang, angsa dapat kembali ke kutub utara sendiri untuk bersarang dan melahirkan. Maka itu bisa disebut sukses. Sekejap mata setelah sebulan berlalu, keluarga Thomas pergi ke kutub utara menunggu keajaiban terjadi. Tetapi mereka menunggu berhari-hari dan masih tidak melihat angsa. Mungkin rencananya gagal. Lalu Thomas melihat sesuatu. Dia mengambil teropong dan melihat ke danau. Adalah kawanan angsa milikku. Ayah, mereka telah kembali. Angsa telah kembali. Kita akhirnya berhasil. Upaya dan cinta mereka untuk hewan telah dihargai dengan baik.